Oke, baik kita lanjutkan kembali ya. Jadi DRP ini tadi merupakan peristiwa yang tidak diharapkan muncul pada pasien berkaitan dengan pengobatan yang diterima pasien, baik yang bersifat potensial. Jadi potensial artinya DRP-nya belum tentu terjadi, namun pasien tersebut berpotensi mengalami DRP, ya. Nah, ada juga DRP yang bersifat aktual, artinya DRP telah terjadi pada pasien atau pasien sudah mengalami salah satu atau sudah mengalami DRP, ya, di mana kemunculan DRP ini pada pasien bisa mempengaruhi outcome medik pasien, ya, outcome medik atau hasil terapi atau outcome terapi pada pasien. Perlu dipahami bahwa setiap orang atau setiap pasien yang mendapatkan terapi obat, ya, semuanya memiliki risiko untuk mengalami masalah terkait obat, ya. Namun seberapa besar risikonya, kemudian apakah setiap pasien itu memiliki risiko yang sama, nah itu yang akan kita diskusikan, ya. Kembali lagi tadi definisi DRP atau permasalahan terkait obat ini merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan muncul pada pasien, di mana ini terjadi akibat atau ini terjadi berkaitan dengan penggunaan obat pada pasien, baik yang sifatnya potensial atau aktual. Nah, adanya DRP ini bisa mempengaruhi outcome terapi atau outcome medik atau hasil terapi pasien. Nah, tadi apa sebetulnya dampak jika terjadi DRP pada pasien, atau apa sebetulnya dampak jika pasien mengalami DRP? Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemunculan DRP atau adanya DRP pada pasien tentunya akan mempengaruhi hasil terapi pasien. Maksudnya apa? Misalnya, setelah mendapatkan obat, harusnya hasil terapinya pasien tersebut sembuh. Tapi karena adanya DRP ini atau karena pasien mengalami DRP sehingga pasien tidak sembuh. Artinya hasil terapinya harusnya sembuh, tapi karena adanya DRP ini atau karena ada pasien ini mengalami DRP, maka jadinya pasien jadi tidak sembuh. Contoh lainnya, harusnya setelah menggunakan obat, pasien ini mengalami penurunan gejala klinis. Misalnya pasien ini mengalami nyeri gitu, ya. Nah, harusnya setelah minum obat analgesik misalnya, nyerinya itu berkurang, gejalanya membaik. Tapi ketika muncul permasalahan pada obatnya atau adanya DRP, sehingga outcome terapi atau hasil terapinya tidak tercapai. Artinya harusnya gejalanya membaik, tadi nyerinya berkurang, ini tidak berkurang atau bahkan mungkin memburuk misalnya ya. Kemudian misalnya contoh lagi, seharusnya obat yang diberikan pada pasien ini bisa mengurangi progresivitas penyakit pasien, ya, atau tingkat keparahan dari penyakit pasien. Tapi ketika terjadi DRP atau adanya DRP, harusnya tingkat keparahan pasien ini berkurang atau dihambat progresivitasnya,
tapi justru sebaliknya. Jadi memburuk misalnya kondisi pasien. Nah, itulah dampak yang mungkin muncul pada pasien ya, yang bisa terjadi atau bisa muncul pada pasien ketika ada permasalahan terkait pengobatannya atau ada masalah dengan obat yang digunakannya ya, atau ada ketidaktepatan dalam penggunaan obat pada pasien. Oke, tadi yang sudah saya jelaskan, sempat saya singgung ya, bahwa prinsipnya setiap orang, setiap pasien yang mendapatkan terapi obat pasti memiliki resiko untuk munculnya DRP. Yang sesuai namanya kan, drug related problem. Ini semua orang yang mendapatkan terapi obat pasti memiliki resiko untuk mengalami DRP. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang memiliki risiko yang sama untuk terjadinya DRP? Nah, ternyata tidak. Ini artinya risiko pada setiap orang itu untuk muncul DRP itu sangat berbeda-beda risikonya, atau relatif ya, tidak bisa disamaratakan. Tergantung dari apa? Tergantung dari kondisi pasien. Maksudnya apa? Pasien-pasien dengan multi penyakit atau multidiagnosis, jadi pasien dengan banyak penyakit, pasien dengan banyak diagnosis ya, tentunya lebih berisiko untuk mengalami DRP atau untuk munculnya DRP. Kenapa? Ya karena multi penyakit, tentunya pasien tersebut akan mendapatkan banyak obat ya, sesuai dengan diagnosisnya masing-masing. Nah, polifarmasi itu merupakan salah satu faktor risiko untuk munculnya DRP. Tentunya dibandingkan dengan pasien yang hanya memiliki misalnya satu diagnosis saja atau satu penyakit saja. Kemudian kondisi pasien selanjutnya adalah pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi organ ya, baik organ hati ya, di mana hati merupakan organ utama yang berperan dalam proses metabolisme obat, atau pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal ya. Kita juga tahu bahwa ginjal ini merupakan salah satu organ utama yang berperan penting dalam proses ekskresi obat. Nah, pada pasien-pasien tersebut resiko munculnya DRP jauh lebih besar dibandingkan pada pasien yang tidak memiliki gangguan fungsi organ utamanya tadi. Ya. Kenapa? Ya tadi, hati itu organ metabolisme, organ utama yang berperan dalam metabolisme obat. Ketika pemberian obatnya keliru, pemberian dosisnya keliru, tentunya risiko toksisitas pada pasien tersebut atau risiko tadi munculnya DRP pada pasien tersebut akan jauh lebih besar ya dibandingkan pasien yang tidak memiliki gangguan fungsi organ. Oke, kemudian kondisi yang seperti apa lagi? Pasien geriatri, pediatri itu juga memiliki risiko munculnya DRP lebih besar dibandingkan dengan populasi dewasa ya, populasi dewasa tadi. Kenapa? Ingat bahwa pada geriatri, pediatri, kemudian ibu hamil khususnya ya,
memiliki profil kinetika yang berbeda, ya. Misalnya pada geriatri umumnya mereka sudah mengalami penurunan fungsi organ, ya. Dan pada pediatrik perkembangan fungsi organnya mungkin belum sama atau belum setara dengan populasi dewasa, sehingga pemberian obat juga perlu lebih hati-hati, ya. Dan ibu hamil pun sama, ya. Kehamilan akan membuat profil kinetika obat pada ibu hamil itu juga berbeda dengan populasi dewasa. Oke, kemudian nah kondisi-kondisi tersebut ini akan mempengaruhi risiko kemunculan DRP, ya, dibandingkan dengan kondisi pasien tanpa yang sudah gitu, dibandingkan dengan kondisi pasien yang pada populasi dewasa yang tanpa misalnya komorbid atau penyakit penyerta, atau dengan tanpa multi penyakit, ya, tanpa gangguan fungsi organ dan lain sebagainya. Kemudian faktor lainnya yang bisa beresiko mempengaruhi kemunculan DRP pada pasien ini adalah terkait dari jenis obatnya, ya. Pasien-pasien yang menerima obat dengan risiko tinggi seperti obat dengan indeks terapi sempit, kemudian obat-obat yang bersifat nefrotoksik atau hepatotoksik misalnya, ya, atau sitostatika, atau obat-obat yang berisiko menimbulkan ADR yang besar. Nah, ini tentunya bisa mempengaruhi risiko kemunculan DRP ini. Artinya pasien yang mendapatkan obat-obat tersebut lebih berisiko untuk mengalami DRP, ya, dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak mendapatkan jenis-jenis obat tersebut. Selain itu, kompleksitas dari obat yang diberikan pun bisa mempengaruhi kemunculan DRP. Maksudnya apa? Contohnya, pada pasien polifarmasi tadi, ya, pasien dengan polifarmasi tentunya lebih beresiko mengalami DRP dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan monoterapi. Oke, jadi itu beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, ya, mengenai DRP, kemudian faktor apa saja yang bisa beresiko memunculkan DRP pada pasien, ya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis DRP.